Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Arif. Ini adalah video perdana saya untuk channel akun YouTube yang saya rencanakan ke depannya, insya Allah mudah-mudahan bisa konsisten diproduksi ya. Seperti halnya YouTuber-YouTuber lain yang barangkali sudah banyak sekali memproduksi banyak video, kemudian mereka sudah mendapatkan banyak subscriber, liker, sudah mendapatkan banyak share, kemudian menjadi populer di tengah masyarakat. Ini adalah pertama kalinya bagi saya untuk membuat video yang saya niatkan khusus untuk channel saya pribadi. Tujuannya saya ingin berbagi ilmu yang saya miliki rasanya akan lebih banyak berdampak, lebih banyak bermanfaat apabila dikonsumsi orang banyak lewat YouTube ini. Karena biasanya saya berbagi ilmu di forum-forum atau ruang-ruang terbatas, dan akan sayang apabila ilmu yang ada ini kemudian hanya dibatasi oleh ruang-ruang dan forum-forum tersebut. Mengenai motivasi kenapa jadi YouTuber, tiap orang bisa beda-beda ya. Saya di sini niatnya ya ingin berbagi, ingin memberikan manfaat lebih banyak lagi, ingin memberikan dampak yang lebih luas lagi. Dan sekarang sarana untuk hal tersebut banyak ya, sarananya praktis dan ada di genggaman tangan kita, yaitu lewat YouTube ini. Siapapun bisa jadi YouTuber, siapapun bisa memiliki konten dan kemudian memasangnya di dunia maya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kesulitan yang memang dihadapi oleh orang-orang yang seperti saya ya, pertama kali ingin memulai konten YouTube. Banyak sekali kendala-kendala, barangkali disebutnya mental block ya, yang menghalangi seseorang sampai dia itu sebetulnya memiliki hal yang positif, punya niat yang bagus, punya potensi yang besar untuk menjadi seorang YouTuber yang baik, memberikan value bagi netizen. Tapi kenapa belum juga memulai? Padahal kesempatan itu selalu ada. Modalnya pun tidak mahal. Selama kita punya gadget, punya handphone, dan kemudian punya kuota, siapapun bisa menjadi YouTuber. Kendala pertama ini yang saya pelajari dari seorang YouTuber dari Inggris ya. Kenapa netizen itu terkendala untuk memajang dirinya di dalam etalasi channelnya sendiri begitu ya, di antara sekian ribu, sekian juta YouTuber yang sudah mengisi dan meramaikan dunia konten digital, adalah khawatir tentang bagaimana penilaian orang lain terhadap dia. Dia khawatir bagaimana apabila videonya jelek, dia khawatir komentar negatif dari orang-orang terdekatnya, bisa jadi ya. Dia khawatir komentar negatif dari rekan sejawatnya, dan seterusnya. Ini katanya sih, ini tidak perlu dikhawatirkan. Ketakutan tentang komentar orang lain itu biasanya terjadi ketika sebelum dibuat video dan sebelum video itu dipublish di channelnya. Apabila sudah dipublish, ya, si konten itu sudah diunggah, maka kekhawatiran itu hilang begitu saja. Dan kita juga tidak usah khawatir tentang pendapat orang lain tentang kita. Kenapa? Karena setiap orang itu punya urusan sendiri-sendiri. Apa yang kita rasakan orang lain seakan-akan seolah seluruh dunia itu memandang kita, melihat kita, menilai setiap perilaku kita, tindakan kita, itu hanyalah perasaan kita saja yang membesar-besarkan pandangan orang lain. Pada hakikatnya orang-orang itu sedang sibuk dengan urusannya sendiri. Begitu juga dengan video kita. Ini video pertama saya. Video kedua nanti, video ketiga nanti, orang-orang tidak akan begitu peduli tentang apa yang kita hasilkan, tentang apa yang kita buat. Videonya seperti apa dan bagaimana dampaknya gitu ya. Nah, kekhawatiran mental block tadi itu jangan sampai membuat kita terhenti untuk memproduksi video ya untuk channel kita. Kalau kita yakin bermanfaat, kita yakin ini akan memberikan dampak dalam jangka panjang, maka buatlah video. Jangan takut tentang perkataan orang terhadap diri kita. Kemudian kita para pemula itu seperti saya itu khawatir tentang
bagaimana menyiapkan alat dan teknologi yang canggih untuk video YouTube kita. Apakah kita harus punya kamera profesional? Apakah kita harus punya tim yang menyiapkan segala halnya, pencahayaan, sounding, kemudian editing video, dan lain sebagainya? Itu pun tidak perlu dipikirkan katanya. Cukup dengan handphone, cukup dengan mikrofon barangkali ya, itu yang penting mikrofon, karena orang itu bisa mau nonton video lama-lama kalau suaranya bagus. Tapi kalau suaranya udah jelek, meskipun visualisasinya bagus ya, gambarnya tajam, 4K segala macam, kalau suaranya jelek itu tidak akan optimal gitu. Jadi jangan khawatir tentang alat yang ada, mulai dengan handphone yang Anda miliki ya, meskipun resolusinya 720p atau 1080, pakai aja langsung. Kita tidak mungkin jadi profesional sekaligus begitu ya, tidak perlu memikirkan untuk membeli gear atau alat-alat yang mahal seperti itu. Nanti seiring waktu, apabila kita terbukti konsisten, kita bisa bersabar, nanti bisa ditingkatkan kualitasnya sedikit demi sedikit. Itu, jadi jangan khawatir dengan peralatan perlengkapan untuk menjadi seorang YouTuber. Kemudian yang ketiga, jangan khawatir tentang jumlah subscriber atau liker. Nanti jumlah subscriber dan liker itu akan terlihat signifikan kalau kita memang sudah konsisten katanya. Produksi video seminggu 2 kali misalnya ya, dalam 6 bulan tuh sudah berapa, sekitar 50 lebih ya. Nanti bolehlah kita bertanya-tanya kepada orang yang sudah sukses ya, gimana cara meningkatkan subscriber. Kemudian saya lihat juga di berbagai media sosial banyak iklan-iklan yang menawarkan bagaimana cara menjadi YouTuber sukses ya, untuk menggali lebih banyak subscriber agar jadi lebih populer, kemudian YouTube kita agar supaya lebih viral dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baru pertama kali memulai ini, baru bikin satu video, 5 video, 10 video, bahkan 20 video pun, itu jangan kemudian tiba-tiba memikirkan pusing dengan jumlah liker dan subscriber. Mending kita pikirkan tentang bagaimana kita bisa konsisten terlebih dahulu. Baru katanya kalau sudah memproduksi di atas 50, bahkan konon ada yang bilang 152, ya 152, baru kelihatan signifikan peningkatannya itu seperti apa, peningkatan jumlah subscriber dan likersnya itu. Jadi lebih fokus ke konsistensi dulu saja, sambil terus meningkatkan kualitasnya, kualitas video kita. Biasanya kalau konten digital itu ya, entah itu status Facebook di Facebook ya, di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, di X, termasuk di YouTube, itu yang sangat mempengaruhi adalah konsistensi. Itu yang pertama kali perlu dipikirkan. Kemudian hal yang lainnya adalah stack the deck in your favor. Jadi adalah bagaimana kita akan meningkatkan kualitas video kita itu dengan cara meningkatkan secara perlahan-lahan kualitas konten video kita, kualitas gambar video kita, kualitas sound video kita, kualitas editing, dan lain sebagainya. Kita perlu memodal, kita perlu ngemodal memang. Tapi itu tadi, jangan lupa, sebelumnya kita harus konsisten dulu. Baru tahap demi tahap kita melakukan perbaikan dari berbagai sisi. Ya, gitu. Jangan sampai saya lihat ada YouTuber yang memang sudah lama ya, punya banyak ribuan subscriber, tapi kemudian kualitas videonya itu seakan-akan tidak meningkat ya. Jadi akan sangat disayangkan apabila pelayanan kita terhadap audiens, terhadap subscriber kita, penonton setia kita itu tidak diperhatikan kualitasnya. Kemudian gunakan your fair advantages. Jadi kita itu punya kelebihan-kelebihan ya. Kita itu punya kelebihan-kelebihan. Nah, gunakan kelebihan kita itu untuk kita berdayakan, kita optimalkan. Setiap kita punya potensi gitu. Setiap kita punya potensi. Bahkan disebut potensi juga bisa ya. Bahkan orang itu memvideokan kehidupan sehari-harinya saja itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Karena banyak netizen itu kadang scrolling dan nonton video YouTube itu mindless gitu ya, nggak terlalu memikirkan tujuannya apa. Yang penting dia itu melihat, nonton sesuatu yang menurut dirinya menarik, meskipun menurut orang lain itu nggak menarik.
asal menurut dirinya menarik, meskipun itu isinya itu nggak jelas, nggak karuan gitu ya, tidak terstruktur videonya kurang kurang tajam bisa jadi begitu ya, tapi kok ini rasanya menghibur gitu. Kemudian video itu tidak diedit, tidak dikelola dengan profesional, tapi kalau ya sifatnya subjektif, kalau disenangi akhirnya disenangi juga. Nah, saya yakin di antara teman-teman itu ada yang punya keunggulan ya, yang menarik, memberikan value yang benar-benar bermanfaat untuk orang. Ya gunakan itu gitu, karena hal yang tidak menarik, yang tidak bermanfaat pun kadang tetap laku ya apabila dijadikan konten. Orang diem aja berjam-jam itu jadi konten, banyak likersnya, banyak subscribernya. Ya, apalagi teman-teman ya yang punya ada kelebihan, nggak banyak, nggak mesti banyak gitu, punya satu kelebihan, satu keahlian, satu niche yang benar-benar sedikit orang yang tahu, sedikit orang yang punya minat, tapi apabila itu disampaikan, bisa jadi ada jutaan orang lain di luar sana yang tertarik dan butuh dengan keahlian atau keunikan Anda gitu. Kemudian fokus on your quantity rather than quality. Ya seperti tadi ya, kita konsisten membuat video, mengunggahnya. Jangan pikirkan liker, subscriber, jangan pikirkan dulu soal tenar, apalagi memikirkan soal uang ya dari YouTube. Yang penting kuantitasnya, fokuskan pada kuantitas ya. Jangan memikirkan dulu kualitas ya. Ini ada cerita tentang bagaimana seorang pelatih ya yang punya murid, yang tujuannya itu adalah untuk melatih si murid membuat kanvas bunga dari tanah liat. Ada sekelompok murid diminta untuk membuat 30 kanvas dalam waktu 30 hari, dan ada sekelompok murid lain yang diminta untuk membuat satu kanvas dalam 30 hari. Buat sesempurna mungkin, tapi cukup satu kanvas. Setelah 30 hari lewat, dilihatlah, dibandingkan mana yang bagus kualitasnya. Satu kanvas yang dibuat selama 30 hari dengan detail, dengan perhatikan berbagai aspeknya, atau kanvas terakhir yang dibuat oleh sekelompok murid lain yang berlatih dengan cara membuat 30 kanvas. Ternyata yang 30 kanvas ini hasilnya jauh lebih baik dibandingkan satu kanvas yang diolah seteliti dengan sedetail sebaik mungkin. Jadi maksud saya, ternyata dengan memperbanyak jumlah atau kuantitas produk yang kita hasilkan sambil seiring waktu diperbaiki terus-menerus, ternyata itu lebih baik dibandingkan kita misal membuat satu video, kemudian kita olah, kita edit sebaik mungkin, lalu kemudian ketika dipublish, itu ternyata tidak memuaskan hasilnya. Tidak terlalu memuaskan, seperti halnya satu video yang itu merupakan video kesekian dari sekian banyak video yang kita pernah buat. Kemudian, don't worry about your niche. Ya, tidak usah khawatir tentang niche. Mungkin di awal-awal teman-teman itu banyak mendapatkan saran ya dari orang-orang yang sudah terkenal. Perhatikan niche-nya, fokuskan nih, ini apakah untuk siapa gitu kan, apakah untuk pebisnis, kalau pebisnis bisnis apa, apakah konveksi, apakah sharing Anda ini untuk orang-orang yang suka gadget, kalau gadget fokusnya apa, apakah PC, apakah laptop, apakah handphone, kalau handphone apakah fokus mau Android atau iPhone. Kita biasanya diajak untuk memikirkan niche. Nah, katanya jangan dulu pikirkan niche, tadi pikirkan dulu saja agar kita konsisten membuat video terus-menerus begitu ya, yang konsisten, kuantitasnya banyak. Nanti seiring waktu bisa jadi niche yang kita rencanakan itu berubah di tengah jalan. Nanti akan kelihatan harapan dari netizen itu, subscriber Anda itu kemana. Karena seiring waktu niche kita itu bisa jadi berubah, berganti seiring dengan waktu begitu ya. Jadi tidak usah dipikirkan terlebih dahulu, yang penting kita enjoy dulu membuat video sesuai dengan bidang keahlian, hobi atau minat kita, buat konsisten, seiring waktu kita lihat arahnya kemana. Kemudian sabar ya, terus sabar, terus konsisten. Saya pun mudah-mudahan bisa sabar dan konsisten. Ini video pertama. Dan kemudian kita memikirkan yang terakhir ini adalah sistemnya. Bagaimana membuat sistem agar video kita itu bisa konsisten kita produksi. Seperti tadi, kalau kita niatnya ingin dalam 6 bulan itu konsisten, dalam 1 minggu membuat 2 video, kita pikirkan caranya gimana agar setiap minggu bisa dihasilkan 2 video. Kayaknya mudah ya, tapi kalau sudah kita disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari, seminggu membuat 2 itu bisa jadi kewalahan, bisa jadi.
Jadi kita buat sistem, perlu buat sistem. Misalnya bisa jadi di hari Minggu kita buat rencana, bikin layout, lalu bisa jadi di hari yang sama kita rekaman langsung untuk 2 YouTube ya, untuk 1 mingguan, atau bisa jadi kita rekaman untuk 1 bulan 8 video gitu. Misalnya satu rekamannya 10 menit. Kalau kali 8, 80 menit, itu kan 1 jam lebih ya. Mungkin kita rekamannya sekaligus di 1 hari untuk 1 bulan misal. Itu artinya kita membuat sistem sendiri, itu silahkan dipikirkan. Nah seiring waktu kita perlu memikirkan sistem ini. Dan terakhir, just do it, lakukan saja. Langsung ya, just do it gitu. Nah barusan juga ini video saya kegeser, namanya juga amatir nih, baru mulai. Lakukan saja, lalu angkat handphone, rekam sekaligus video Anda ya, dan kemudian unggah ya. Kalau perlu mau diedit dulu silahkan, jangan terlalu banyak mikir, jangan overthinking, mulai saja, mudah-mudahan sukses. Doakan, kita saling mendoakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.